ketiga kita akan kembali lagi ke Irengel. Ini dia Sanskui, silahkan. Ya, ini dia Irengel kita, di mana kalau kita lihat dari arah pesawatnya harusnya ini juga tidak menyulitkan Bigetron karena mereka langsung akan cepat turun ke arah farm. Seperti biasa, area-area dari Irengel ini akan tersebar tim-tim yang turun, tapi Navi yang tadi berada di SMB kali ini sudah berada di utara. Ini emang ya udahlah, suka-sukanya Navi aja lah mau kemana. Tapi circle-nya ternyata ke arah kanan si Jel. Wow, ini harusnya akan menjadi angin segar ya untuk tim-tim yang memiliki drop zone di bagian kanan. Tapi masalahnya kalau kayak gini, ini lagi-lagi akan menjadi zona seperti di hari-hari kemarin. Ini kayak deja vu lah bisa gue bilang. Karena beberapa hari ini gue lihat circle-nya sekitar 2 kali mengarah ke arah Milta Power, ya nggak sih Sanskui? Ya, betul sekali. Kemarin kayak gini, sekarang kita melihat circle seperti ini lagi. Kalau sampai menuju ke Milta Power, berarti ini ada ulangan saat di hari yang kedua. Mungkin itu yang akan terjadi, tapi dengan circle seperti ini harusnya Bigetron di awal-awal tidak terlalu punya banyak PR. Bahkan mereka bisa dengan leluasa untuk melakukan looting. Tapi yang nampaknya cepat sekali untuk melakukan looting adalah tim I8. Mereka langsung keluar dari compoundnya, mereka langsung akan coba melakukan rotasi. Memang compound yang mereka tuju itu bukan compound yang proper untuk dijadikan tempat looting, karena hanya ada 1 atau 2 area saja di tempat tersebut, sehingga mereka langsung bergeser ke area yang lainnya. Ya, yes, benar. Bahkan kalau gue bisa bilang mungkin 3 match terakhir bakal menjadi match yang cukup barbar ya untuk tim-tim yang berada di papan bawah. Mungkin mereka bakal melakukan rotasi cepat untuk tabrak sana tabrak sini. Sudah mulai terlihat tadi sebelumnya di match pertama Irengel, tapi apakah mungkin dengan match kedua Irengel kita yang kali ini sudah mulai terjadi, akankah mereka kembali melakukan strategi barbar, atau ya bisa kita bilang mereka akan bermain lebih hati-hati aja ya. Ya, betul. Itu mungkin akan terjadi, itu mungkin yang akan kita lihat. Tapi kalau kita pantau terlebih dahulu dari tim Reject berpindah ke arah yang lainnya, ini dia Navi. Seperti yang Om Wawa katakan, mereka seakan tidak punya rumah. Mereka seakan menjadi pengelana, penjelajah. Semua mereka tempati, semua mereka kunjungi. Saat ini mereka berada di arah Gregopol, tadi mereka berada di arah SMB. Perpindahan-perpindahan seperti ini, daya kejut seperti ini yang membuat tim-tim lain sulit untuk membaca apa yang akan dilakukan Navi di setiap matchnya, Cijel. Terkejutnya gimana tuh Sanskui? Kaget gitu. Ente, nggak apa-apa. Oke. Ente ya. Ente Sanskui ente. Oke, kita bakal geser juga kembali di Yasnaya Poliana. Kali ini ada tim DRS yang sebagaimana kita tahu mereka bermain ya gimana ya, kalau lagi ngecen ya ngecen banget, tapi kalau misalkan lagi kurang ya mereka kurang gitu. Tapi kita akan melihat apakah mereka dengan hari terakhir mereka bisa memberikan surprise juga atau tidak. Dan Pochinki kembali dikuasai dengan tim The Xavier yang sudah bermain begitu apik dan cukup gemilang. Dengan kedatangannya Lamborghini ya membuat performance tim The Xavier ini menjadi jauh lebih baik sih menurut gue, Sans. Ya, betul sekali. Yang gue lihat adalah Lamborghini, Frankie juga menjadi pemain yang cukup krusial yang berada di tim The Xavier. Walaupun memang kalau kita lihat Rabis berkali-kali juga bisa bermain cukup baik. Jarang sekali kita melihat G yang melakukan bisa dikatakan inisiasi karena memang dia berada di area belakang kalau kita lihat dari permainan Xavier. Jadi yang di depan ini seringkali Rabis dan juga Frankie, lalu Lamborghini yang tukang sabu bersihnya gitu. Seringnya kayak gitu kalau kita lihat dari push yang dilakukan oleh Xavier. Ya, sebentar banget. Mereka udah memiliki setup yang cukup baik lah. Bisa dibilang chemistry yang mereka sudah bangun dengan cepat udah menyatu. Dan sementara itu di sisi lain dari Yalla Esports kali ini tadi bermain dengan sangat baik ya tim Yalla. Walaupun memang bisa dibilang ini adalah tim yang jarang kita dengar untuk dari rosternya sendiri pun, tapi bisa kita katakan mereka bermain juga nggak kalah saing gitu, nggak kalah hebatnya dengan tim-tim lain ya, karena ini adalah 16 tim terbaik dari setiap negara yang menjadi perwakilan di PMWI. Betul sekali, ini adalah tim-tim yang sudah dikumpulkan. Mereka menjadi tim invitation, berarti memang nggak main-main. Kalau bisanya mereka diundang, berarti kan memang mereka layak gitu untuk diundang, Cijel, untuk berada di PMWI kali ini. Apalagi ini adalah turnamen kelas dunia.
dari berbagai negara dikumpulkan di turnamen ini, yang mana tujuannya sangat mulia sekali untuk charity, untuk amal. Jadi teman-teman yang lagi nonton bisa ikut donasi juga, banyak linknya ada di kolom deskripsi dari YouTube PUBG Mobile Indonesia. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa pilih link mana donasi ke arah mana, karena banyak sekali, ada dari UNICEF juga, ada dari International Medical Corps, dan juga ada yang lainnya lagi. Jadi kalian bisa bebas untuk pilih yang kalian suka. Yes, kita turut berpartisipasi lah untuk melakukan donasi for a better world pastinya juga, karena donasinya nanti akan dipergunakan untuk daerah-daerah atau negara-negara yang bisa dibilang masih cukup belum berkembang atau belum terlalu maju untuk bisa mendapatkan vaksin-vaksin. Karena kita harap juga dengan adanya donasi seperti ini, gamers membuktikan bahwa well, kita walaupun suka main game, tapi kita juga berkontribusi gitu loh untuk dunia, seenggaknya meredakan pandemi COVID ini, supaya seenggaknya semua masyarakat atau semua penghuni dunia ini bisa mendapatkan vaksin yang layak pastinya ya, Sanskuy. Betul sekali, karena memang gerakan dari pemerintah Indonesia juga mengajak untuk semuanya melakukan vaksin, karena pemerintah juga sudah mengatakan vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Jadi nggak usah pilih-pilih, vaksin lah dengan cepat, karena Cijal udah vaksin, saya juga udah vaksin. Gitu Cijal ya? Yoi, betul sekali. Pokoknya jangan dengerin berita hoax-hoax. Kita mendengarkan atau mencari berita tuh yang kredibel pastinya ya. Harus ada source-nya yang pasti. Dan beritanya juga jangan yang kayak dari apa ya, simpang siur. Karena banyak sekali nih berita simpang siur atau hoax yang mulai disebar semenjak ada pandemi. Well, kita kembali lagi fokus ke gamenya ya, Sanskuy. Betul sekali. Kalau kita fokus ke arah gamenya, ini dia dari tim Valdus tadi sudah terpantau juga, ternyata Liquid dekat dengan tim lain. Ada DS juga di sana, Ryzen juga akan segera bergerak nampaknya dengan bagi yang sudah dia gunakan. Akan coba melakukan regroup terlebih dahulu ke arah yang lainnya, rekan satu tim Bigetron yang lain. Tapi ini dia dari DS masih terus berada di sini, mereka tidak bergemping untuk mengarah ke arah yang lain, walaupun ada tembakan-tembakan menuju ke arah tim Bigetron. Oh, apa yang terjadi tadi? NASR satu pemainnya terjatuh dan langsung ke knock, Tijel. Hasan ya, tergelincir, nampaknya lagi ngegas atau kebut-kebutan pakai mobil, langsung terjatuh karena mendengarkan suara-suara musuh di depan sana. QB bakal langsung saja melakukan end terhadap depannya, tapi ternyata tidak berhasil. Bahkan kali ini QB pun yang harus tertahan karena ada Miracle juga yang bakal langsung mengganggu pergerakan dari QB. Oh my god, Sanskuy. Ya, Kup RB yang digunakan oleh Miracle sangat baik sekali tadi, membuat satu pemain dari Geek tidak bisa untuk melakukan end ke arah pemain dari NASR yang terjatuh. Tapi kalau kita melihat circle-nya ternyata akan segera menutup kembali dari Navi. Sudah berada di arah atas, mungkin mereka akan melewati jembatan area Yasnaya dan mungkin akan bertemu dengan Blacklist kalau kita lihat dari arah pergerakannya. Sudah cukup berdekatan dan cukup menumpuk warna-warni terlihat di depan sana. Kemanakah circle berikutnya? Oke, nggak terlalu ekstrim dan masih bisa diraih untuk banyak sekali tim. Dan Navi lagi-lagi melakukan rotasi yang sama, bakal masuk dari arah utara. Dan Valdus pun juga sudah cukup berdekatan juga dengan Geek. Sementara itu, di bagian Pulau Selatan masih ada dua tim, I8 dengan FZ. Ya, kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia nampaknya pemain-pemain dari tim Valdus, di mana ada Gewi dan juga yang lainnya. Tapi Bigetron lepas dari satu tim, ternyata mereka juga dihadang oleh tim lain. Ada Ziol kali ini dari Zeus yang sudah sangat dekat sekali dengan tim Bigetron. Tapi ternyata rekan dari Ziol yaitu IC ter-take down oleh tim DS. Ada Sporta di sana dan IC pun langsung dipulangkan ke arah lobby. Oke, kayaknya tim Zeus ini melakukan split yang berjauhan dan ada satu player yang terpick off dan bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin. IC kali ini Zeus pun tertahan juga oleh player-player dari DS di depan sana, sudah mulai terbangun juga mobil-mobil yang diparkir. Wah, ini kalau misalkan ada satu mobil yang diparkirin ke pintu masuknya terus dihancurin, bisa ke trap gitu ya, Sansko ya? Ya bisa, akan sangat sulit untuk keluar, tapi mungkin itu yang akan dilakukan, atau mungkin justru pemain-pemain dari tim DS hanya akan coba menunggu di mana posisi dari tim Zeus. Tapi kalau kita lihat kali ini sudah mendapatkan M249, 130 peluru sudah disiapkan nampaknya oleh satu pemain dari tim DS. Tadi akan coba dipantau juga oleh Saiden kali ini, akan coba melakukan tembakan ke arah satu pemain dari tim DS, tapi belum ketahuan juga. Oh, Zeus nampaknya kali ini dari DS maksud saya. Abeli terspot, ada Godless juga, ada Ziol juga, walaupun belum ada yang terkena hitnya, Cicel.
Yes, karena tadi satu player berhasil diculik, ini membuat Zeus tidak mau berlama-lama di bagian shelter dan akhirnya mendapatkan rumah yang lebih baik. Tapi hati-hati, baginya sudah mulai dihancurin sama tim-tim lain. Ini akan membuat mereka sedikit kesulitan juga karena mobil-mobil yang mereka miliki itu hanya ada bagi saja, tidak terpantau ada mobil yang tertutup ya untuk sementara waktu. Oh, terpantau juga kali ini Ziol oleh seorang Saiden. Dari tadi Saiden memang memberikan pressure ke arah pemain-pemain Zeus. Walaupun itu dia Ziol terkena tembakan dari tim DS. Tampaknya ada ZZP yang juga terkena damage cukup dalam tadi, Cijel. Bener banget, saling melakukan apa ya, tembakan gertakan aja satu sama lain memberi informasi. Saiden itu kan ikan ya, Sans? Sarden dong. Oh, itu lama dong. juga mikirnya. Sarden itu kan yang buat nutup jendela. Itu Gordon. Oh iya. Gordon itu Pak Gordon. Hah? Paraden. Gordon. Tapi kalau kita lihat tampaknya di sisi yang lain ini dia akan coba ditutup seperti menutup Gordon. ZZP akan coba menutup angle shoot-nya terlebih dahulu dari arah tim lain. Ada Rabis juga dari tim Xavier yang memang ini Rabis dan juga Lamborghini pemain yang cukup berbahaya, Cijel. Oke, ya berbahaya sekali seperti jokes bapak-bapak yang tadi kita lontarkan terlalu berbahaya untuk didengar. Dan sementara kalau kita lihat juga FZ Fnatic Zombies akhirnya berhasil untuk keluar dari Pulau Selatan. Malahan masih ada I8, harusnya itu yang berada di Pulau Selatan. Kemenangan circle-nya akan memantul. Dereng. Wow, masih nge-sentral kembali Sanskui. Ya, ternyata kali ini menuju ke arah tim-tim yang sudah menunggu di sana. Tim-tim ini tidak perlu keluar dari areanya, bahkan bisa setup lebih kuat lagi di area tersebut karena Bigetron akan coba kedatangan tamu. Tadi kalau kita lihat dari arah bawah, ada tim lain yang menuju ke arah Bigetron sudah setup. Bener banget, cukup ramai kelihatannya ya, semuanya bermain fokus ke arah sentralnya. Dan sementara juga Fnatic Zombies berada di bagian open field berusaha untuk mencari informasi dan kayaknya mereka akan berpindah. Setelah mendapat informasi bahwa memang ada satu player di rumah tersebut, yaitu Bigetron Red Aliens, mereka akan menghuni rumah yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat setup dari Bigetron, kembali dengan setup yang sama untuk melakukan split berjauhan, tapi salam. Kali ini sudah memberikan salam kepada Liquid. Ya, Liquid nampaknya akan coba memantau terlebih dahulu di manakah posisi-posisi dari tim FZ Fnatic Zombie. Memang sudah menembakkan peluru-pelurunya ke arah Liquid tadi. Menjadi pemain yang sudah terspot, menjadi pemain yang sudah terpantau. Pastinya informasi masuk ke arah tim Bigetron. Dan akan ada setup yang digunakan karena terlihat tadi ada yang menggunakan kendaraan di minimap dari dekat Liquid. Satu rekannya tadi. Benar sekali, dan seharusnya jarak antara mereka semua nggak terlalu jauh ya. Dan bahkan sudah ada beberapa tembakan-tembakan zoning out dari seorang Zuxi, sang kepala suku ke arah depan. Mungkin dari kacamata Zuxi itu kelihatan ada tim yang lagi rotasi. Ya ini dia, yaitu tim Salam, tim Fnatic Zombies yang sedari tadi memang menghuni area ini dan tidak berpindah sama sekali. Sementara di sisi lain juga masih banyak tim-tim yang bertahan, belum ada banyak baku tembak terpantau dari menit ke-14. Hanya ada 2 player saja yang terculik dan bahkan itu pun hanya satu-satu saja dari setiap tim, yaitu tim Nasar dan juga tim Zeus. Ini sangat berbeda sekali dengan Irangel di match pertama tadi. Irangel pertama itu benar-benar ramai sekali, benar-benar banyak baku hantam yang terjadi. Tapi Irangel match ketiga kali ini atau Irangel kedua yang dimainkan hari ini benar-benar damai, benar-benar sepi setidaknya sampai menit ke-14 menuju menit ke-15. Karena circle-nya memang menguntungkan semua tim, semuanya punya area masing-masing, gak terlalu disulitkan dari area circle. Tapi kalau kita lihat dari DRS sudah sangat dekat sekali dengan tim Blacklist. PKRF dilakukan tapi baginya terlalu ngacir, akan coba dicari lagi, belum ketahuan bahkan justru satu pemain dari tim DRS lah yang ke takedown Cijel. Ya, itu ternyata adalah sebuah bagi untuk melakukan bait terhadap player dari DRS. Gyalzen memakan bait itu mentah-mentah, berputar-putar dan membuat posisinya terbuka dan berhasil untuk di takedown dan bahkan di confirm menjadi poin. Nima kali ini akan berusaha untuk melemparkan granat pertama. Dan kali ini juga kalau kita lihat posisi dari mereka ini cukup berjauhan dan nampaknya agak berbahaya berada di bagian open field. Kehilangan mobil di circle-circle seperti ini bukanlah hal yang baik. Mafia Ninja pun tertap di depan sana oleh seorang Tira. Langsung ditumbangkan begitu saja Sanskui.
Ya, Mafia Ninja tidak berhasil menjadi ninja, tapi kalau kita lihat ada Nima juga akan coba menyambut pemain-pemain dari Blacklist dengan peluru-peluru panasnya. Akan bergerak juga. Tira akan coba melemparkan sebuah granat ke arah depan. Dari sisi lain, Zeus bisa mendapatkan satu pemain lawannya dengan M249, tapi Ziol juga mendapatkan seorang Luxi. Sayang sekali, tapi Ryzen menyelamatkan karena Ryzen bisa mendapatkan seorang Ziol. Dan ini dia peperangan di arah bawah, terlihat Bigetron berhadapan dengan tim Zeus. Ini adalah cekungan Bigetron yang akan coba dimainkan oleh Zeus. Iya, bener banget. Ternyata sudah ada penghuni terlebih dahulu. Zeus sudah bertengger di depan sana dan ini akan menyulitkan Bigetron Red Aliens karena tersisa satu orang saja dan ternyata Bigetron Red Aliens harus dipelan begitu cepat oleh tim Zeus. Sayang sekali, Bigetron kemungkinan akan coba menuju ke arah cekungan yang memang biasa mereka mainkan, tapi ternyata saat mereka menuju ke sana sudah ada penghuninya terlebih dahulu, yaitu tim Zeus. Sangat kuat mereka memanfaatkan cekungan tersebut dan ya sayang sekali, nice try tapi teman-teman semuanya untuk tim Bigetron yang sudah bermain dengan sangat luar biasa di match kali ini, bermain dengan maksimal. Ya, betul sekali. Memang karena rotasinya pun dipotong begitu saja. Itu memang cekungan yang selalu diambil kan ya biasanya. Tapi memang kalah cepat berarti. Bilang seperti itu. Siapa cepat dia dapat. Karena pada akhirnya yang mengirimkan makanan akan menang daripada yang cuma nanyain udah makan apa belum. Betul sekali, karena memang dari tsunami sampai gempa bumi cuma korban janji yang nggak bisa dievakuasi. Seperti tim Blacklist kali akan coba mengevakuasi dirinya sendiri, melihat ke arah tim DRS, melakukan tembakan-tembakan juga dengan mininya tadi, Cijel. Yes, mereka mau menjaga bibir circle ini. Dan kali ini kalau kita lihat, wow, di pinggiran circle yang ternyata juga ada perpecahan antara I8 dan juga Mids. Hose masih bertahan di belakang sana, tapi ada kokangan granat dari Boost bakal dimasak dengan sangat matang ke arah depan. Hosem tertahan di belakang pohon dan itu dia, ternyata granatnya masih belum connect, masih bisa bertengger juga di belakang sana, tapi Hosem pun terfokus ke arah depan, termakan lagi dan lagi oleh bait yang dilakukan oleh I8. Ya, sangat luar biasa, dan Mids pun langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby. Dari sisi lain ini dia kita melihat Blacklist masih ada satu pemainnya, masih ada pemain yang lainnya juga melihat ke arah pemain-pemain dari tim Navi. Tixi mengejar Mafia Ninja, tapi Tixi berpindah untuk menyelamatkan satu rekannya. Meku di sana akan coba diledakkan mungkin kendaraannya, tapi Tixi sudah datang menjadi bala bantuan untuk Meku melakukan sebuah revive. Spray ke arah depan dilakukan, tapi Tixi hati-hati karena terspot oleh Tira dari sisi lain dengan mini kali 8. Sangat-sangat tajam sekali tembakan-tembakannya, Cigel. Wow, ini adalah circle open field dan siapapun yang udah mendapat cekungan-cekungan surga itu akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk mereka. Bahkan kalau kita lihat Navi pun masih mendapatkan sebuah rumah. Meku harusnya masih bisa di-revive dengan setup smoke yang sudah dibangun oleh seorang Tigzi, tapi zonanya sudah kembali bergerak dan mengecil kembali, Sanskui. Ya, kalau kita lihat kali ini dari sisi lain nampaknya Ewan akan berhadapan dengan Reject, di mana Reject Sarah sangat low HP-nya tapi melemparkan granat terlebih dahulu ke arah depan, mungkin mencari seorang Dante. Sudah ketahuan posisinya juga. Sarah akan coba melakukan sebuah healing terlebih dahulu di belakang broken wall-nya. Akan coba dicari, tapi Dante menggunakan sebuah kendaraannya, menggunakan baginya akan bergerak kali ini. Sarah akan coba maju, tapi ada Jax juga di sana. Akan berputar terlebih dahulu pemain-pemain dari Reject, melemparkan sebuah granat kembali ke arah compound dari tim Ewan. Sudah sangat dekat sekali, sudah sangat-sangat rapat sekali, tapi angle sudah dijaga oleh dua pemain Ewan yang berada di dalam compound ini, Cijel. Wow, ini setup A1 ini adalah setup happy birthday yang mungkin akan dilakukan ketika pemain dari Reject masuk ke dalam, tapi masih belum. Sarah masih tertahan di luar sana, masih melakukan healing terlebih dahulu, berusaha untuk mencari kembali informasinya, tapi masih belum bertemu juga. 4 melawan 4 situasinya, Duelo pun akan berusaha untuk berputar-putar dari arah luar, tapi tim A1 bertahan dengan sabar nungguin sampai ada mangsa yang bakal masuk, Sanskui. Ini setup dari Ewan benar-benar niat sekali, mereka menunggu. Mereka sangat sabar, patut diacungi jempol kesabaran dari Ewan. Dan Reject juga patut diacungi jempol karena mereka tidak terburu-buru untuk maju. Tapi dan akhirnya itu dia, Dante akan coba menuju ke arah yang lain karena Blue Zone sudah ikut campur dalam fight ini, Cijel. Yes, mereka sudah mulai bergerak, tapi Ninboy ditinggalkan di belakang sana, berusaha untuk mencari kembali player dari Reject. Divine melakukan running shoot dan berhasil untuk menembaki satu player. Pintunya tidak ditutup dan Divine pun berlari-lari, open field sekali, hampir saja bertumbangan, tapi ternyata masih bisa untuk berlari. Tapi Dante pun akan bertemu dengan tim lain. I8 kali ini menghalangi pergerakan dari Dante. The last man standing dari A1, mampukah bertahan? Mobilnya udah meledak, mobilnya bentar lagi akan meledak, tapi ternyata Dante masih bertahan di belakang sana, Sanskui.
Ya, Sarah akan coba datang ke arah seorang Dante bersama dengan Lapis juga akan berada di area tersebut, tapi I8 juga join the fight di sana. Dan itu dia Ewa, Dante pun dipulangkan. Sarah dan juga Lapis dengan M249-nya mereka dapat dilakukan. Johnny bisa mendapat seorang Sarah dengan AKM-nya langsung dipulangkan. Tersisa satu lagi, M249 sudah terdengar dilakukan oleh seorang Lapis, tapi kalau kita lihat Lapis akan coba membakar terlebih dahulu pemain-pemain dari tim I8. Sudah terbakarkah mungkin di sana? Akankah kena atau tidak? Ternyata tidak, tapi Lapis akan dengan gagah beraninya menuju ke arah yang lain terlebih dahulu. Ternyata dia akan muter-muter dulu mencari informasi di manakah pemain-pemain lawannya. Yes, masih berputar-putar juga dengan kendaraannya. Tapi sementara waktu kalau kita lihat Johnny, yes papa bakal langsung saja terobos ke arah dalam karena menjadi last man standing dari I8. Sementara juga dari DX. Wow, ini adalah lower ground yang cukup enak dan cukup apik dimiliki. Rabis pun bahkan memberikan gertakan terus menerus ke arah depan. Ada Yala, mobilnya sudah mulai meledak juga, memberikan pressure terus menerus. Dan Johnny yes papa sudah mulai bergerak maju. Mungkin akan mereka lakukan begitu terburu-buru sudah keluar dari mobil, bahkan belum ngerem sama sekali Sanskui. Ya, kalau kita lihat kali ini nampaknya ada sedikit kepanikan di sana, mungkin melemparkan banyak sekali smoke. Terlihat Lapis dengan M249-nya cukup berbahaya, cukup membuat takut semuanya yang ada di situ karena terdengar sangat-sangat berbahaya sekali. Yala pun langsung saja tersungkur satu pemainnya, bahkan dipulangkan semuanya di posisi ke-7 tadi. Yes, dipulangkan secara bersamaan oleh DX dan circle-nya kembali mendekat ke arah tim Valdus. Aduh, ini Valdus makan apaan ya? Setiap ada dia pasti circle-nya ke arah mereka. Dan sementara kalau kita lihat juga Navi melakukan split yang cukup menarik kali ini, berada di bagian cekungan dan ternyata sudah ada lemparan-lemparan granat demi granat dilontarkan terus-menerus oleh Tixi ke arah depan. Ada Blacklist yang terpantau bakal mati atau enggak granatnya, tapi ternyata meledak di atas atap. Ya, kalau kita lihat kali ini sudah sangat dekat sekali. Blacklist juga memanfaatkan sebuah gubuk derita yang mereka miliki, akan coba lempari utility mungkin karena Navi berada di sana, tapi NASR juga masih akan coba dicari oleh seorang Tixi menggunakan DP-nya. Sangat berbahaya kalau kita lihat, dan split yang dilakukan oleh Navi juga sangat-sangat pede, Cijel. Wow, pede banget. Ini benar-benar bisa dibilang disiplin individualnya benar-benar terjadi dan terbangun dengan sangat baik. Tapi kalau kita lihat mereka sudah mulai melakukan regroup, sudah mencari informasi untuk bisa masuk ke dalam zona nyaman. Tapi Tixi pun terganggu oleh pergerakan dari Rabis, bakal berusaha untuk memberikan pressure dulu ke arah depan, tapi Frankie bakal bertemu dengan Blacklist juga yang masih tertahan di bagian Shake, belum bisa bergerak. Dan itu dia sapuan dari Meku berhasil untuk menemukan satu player dari The Xavier, Sanskui. Dua pemain didapatkan, akan coba mencari yang ketiga tapi belum berhasil kali ini. Valdus sudah dipulangkan, apa yang terjadi oleh Valdus? Tapi kalau kita lihat kali ini Meku masih terus mencari pemain-pemain dari Xavier. Ada NSR juga di sana, tapi Xavier masih menjadi tujuan utama, masih menjadi target dari seorang Meku. Tembakan selanjutnya akan coba dilakukan, spray to the smoke dilakukan oleh seorang Meku. Meku tahu di sanalah pemain-pemain Xavier berada, dia akan coba maju mungkin, tapi ditembak juga dari Blacklist dari belakang, Cijel. Yes, bener banget. Ini gila, fokus dari Navi terbagi-bagi kali ini. Bahkan Kitsune dikirimkan untuk fokus ke arah The Xavier, tapi ternyata mobilnya meledak. Belum berhasil untuk menembak, mobilnya terlebih dahulu meledak. Tapi Meku dari sisi lain akan berusaha untuk melakukan backup. Kitsune masih tersungkur di belakang sana. Bahkan ada NASR will join the fight juga, ikut-ikutan lemparin granat demi granat. Dan bahkan tembakan dari Miracle berhasil untuk menumbangkan seorang alas di depan sana. Tak mampu bergerak lebih lanjut lagi, Tira pun tak bisa bertahan. Blacklist dipulangkan begitu saja. Navi setidaknya sudah mendapatkan 7 poin kill kali ini, dan mereka sangat percaya diri sekali untuk maju. Lamborghini masih bertahan juga, akan coba dispray oleh seorang Meku, dan Meku masih menjadi pemeran antagonis untuk Sim Xavier. Datang kali ini Matic akan menjadi kontender selanjutnya sebagai depan, dan langsung saja dengan FPP-nya memulangkan tim Xavier, dan Navi sudah mendapatkan 8 poin kill, Cijel. Wah, gokil. Ini Navi ya, dia bener-bener gak fokus ke satu doang loh. Dia tuh kayak ada fokus ke kiri, ada fokus ke kanan, tapi semuanya berhasil diratain dan mereka masih survive dengan 4 player. What a play dari Navi. Bahkan kali ini mereka tinggal harus ngadepin tim Nasar. Granatnya pun connect ke arah depan. Trading knock terjadi. Momen the last man standing, mampukah bertahan? Kayaknya sulit untuk Momen karena Navi haus akan kill, masih berusaha untuk menyapu Momen dengan DP-nya, melakukan blind spray through the smoke ke arah depan. Meku akan berusaha untuk mencari Kitsune, bakal langsung melakukan spray, dan itu dia winner.